Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga melakukan banyak ketimpangan, Kepala Desa Randu Mukti Waren dituntut mundur dari jabatannya. Wali Kota Solo akan memberi sanksi pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang menahan ijazah pegawainya. Warga desak Bupati Klaten segera membenahi TPA Troketon yang dinilai merusak lingkungan selama bertahun-tahun. Ya, warga berunjuk rasa di kantor Bupati Klaten memprotes keberadaan TPA Troketon karena menimbulkan bau tak menyengat dan mencemari lingkungan. Kondisi ini sudah berlangsung bertahun-tahun namun belum diatasi oleh pemerintah. Poster besar ini merupakan sindiran keras warga terhadap kehadiran TPA Troketon atau Ampera. TPA ini justru mencemari lingkungan sekitar. Protes ini dilayangkan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Klaten saat berunjuk rasa di kantor Bupati Klaten Rabu siang. Warga menumpahkan sampah sebagai simbol buruknya pengelolaan sampah di TPA Troketon. Unjuk rasa sebagai puncak kekesalan warga lantaran selama lebih dari 8 tahun kehadiran TPA Troketon justru membawa dampak buruk bagi lingkungan sekitar. Selain menimbulkan bau menyengat, TPA juga mencemari permukiman warga lantaran pengelolaan sampahnya tidak baik. Nyatanya sampai saat ini dari 2016 sampai sekarang kurang lebih 8-9 tahun itu tidak terjadi sesuai dengan rencana, tidak diolah, tidak diproses, cuman ditimbun. Akhirnya berdampak kepada warga masyarakat sekitar, baik itu dampak dari bau, kemudian dari lalat, apalagi dari lindi. Di lindi itu tidak diolah secara baik, sesuai dengan prosedur, hanya ditampung di kolam yang besar. Kemudian kalau musim penghujan itu lindinya meluber ke kampung dan itu mengalir ke wilayah selatan sampai masuk ke kampung Mancungan Desa Kalangan. Bupati Klaten mengakui dan siap memenuhi tuntutan warga. Ia berjanji dalam 2 pekan ke depan pengelola sampah TPA Troketon bisa berubah lebih baik. Sehingga ada 2 yang kemudian solusi, 1 insinerator, kedua thermal plasma. Ya ini semuanya dibakar. Tapi dibakarnya ini upgrade dari Putri Cempo. Kalau Putri Cempo itu kan kemudian asapnya itu masih bermasalah di warga masyarakat. Kami tidak mau kemudian ini tadi menimbulkan. Sehingga pilihannya itu tadi insinerator atau thermal plasma. Nah ini nanti kemudian baru finalisasi, kita juga harus realistis budget dan kemudian di sisi lain ya kita pengen optimal tidak berdampak. Insya Allah minggu ke depan akan sudah clear sehingga nanti modelnya sampah semua dimasukkan alat itu dibakar, residunya nanti seperti abu. Abu dari hasil pembakaran sampah nantinya akan digunakan untuk berbagai barang produktif seperti paving block, hebel hingga semen. Chris Nagung melaporkan dari Klaten. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik menjatuhkan sanksi administrasi kepada 43 tempat pembuangan akhir atau TPA sampah di seluruh Indonesia yang menerapkan sistem pembuangan terbuka atau open dumping. TPA tersebut kini dalam pengawasan ketat pihaknya. Sanksi administrasi telah dilayangkan kepada 343 pemerintah kota kabupaten pemilik TPA open dumping. Mereka diberi waktu selama 6 bulan untuk menyelesaikan persoalan pengelolaan sampah. Kementerian Lingkungan Hidup akan melakukan langkah kuratif dalam penanganan sampah di 343 TPA tersebut. Namun jika langkah kuratif yang diberikan tidak dijalankan, maka akan dilakukan langkah represif untuk menindaknya. Sanksi yang akan diberikan berupa hukuman pidana selama 1 tahun karena dinilai lalai dalam mengimplementasikan paksaan pemerintah. Hanif menyebut langkah ini sebagai upaya perbaikan lingkungan di tanah air.
di angka 343 unit site. Jadi unit site TPA di seluruh tanah air, dan sekarang di dalam pengawasan ketat selama 6 bulan. Dan kami serius, beberapa region, beberapa TPA telah memasuki status penyidikan. Bila mana sanksi administratif ini tidak dipatuhi oleh seluruh kabupaten kota, maka kepadanya akan diberikan bebanan pemberatan sanksi. Jadi ada pemberatan sanksi. Kedua, kepadanya juga bisa dikenakan pidana maksimal 1 tahun untuk kelalaian di dalam rangka mengimplementasikan paksaan pemerintah. Jadi paksaan pemerintah ini bukan surat cinta, ini surat serius untuk mengawal semua. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengunjungi Insinyur Kasmujo untuk menawarkan bantuan hukum atas kontroversi ijazah palsu dirinya. Ya, Kasmujo diketahui pernah menjadi dosen pembimbing skripsi Jokowi saat masih kuliah di Universitas Gadjah Mada UGM. Ia ikut terseret dalam gugatan terkait kasus ijazah tersebut. Baru-baru ini Jokowi mendatangi rumah Kasmujo di Sleman untuk memberikan bantuan hukum. Namun demikian Kasmujo menolak karena telah mendapatkan bantuan hukum dari pihak UGM. Selain Kasmujo, sejumlah petinggi UGM turut dijadikan pihak tergugat dalam kasus dugaan ijazah palsu. Dugaan tersebut diajukan oleh seorang advokat sekaligus pengamat sosial bernama Komardin ke Pengadilan Negeri Sleman. Rencananya sidang perdana akan digelar pada 22 Mei 2025. Beliau ini kan sudah tua, sudah sepuh. Saya ke sana untuk mengkonfirmasi apakah mungkin saya bisa membantu dari sisi tim hukumnya. Nah, ternyata sudah dibantu dari Fakultas Kehutanan UGM.